Suara itu tuh mas, semakin keras itu bergema. Jadi pantulannya itu, saya ini suara apa yo? Seperti suara monster, besar sekali, berat, seperti bersaut-sautan, diiringi dengan ada apa namanya, seperti tapak kaki yang berat itu dari atas loteng. Iya mas, uh, saya ini kan bekerja di sebuah rumah makan. Nah, saya itu kebetulan sudah cukup lama jadi kerja di rumah makan itu, sampai kemudian bos saya itu menunjuk saya sebagai supervisor. Jadi waktu itu sudah ada 3 cabang. Rumah makan ini cukup cukup besar itu kan ya mas, cukup besar karena kadang-kadang banyak artis yang datang gitu ada. Nah, suatu ketika bos saya ini mau membuka cabang baru lagi, seperti biasa. Saya itu selalu ditunjuk yang pertama kali harus datang untuk menyurvei lokasi yang dikontrak itu, kemudian merenovasi sekaligus memasang-masang ornamen untuk interior dan eksterior, seperti itu mas. Karena kita kan rumah makan yang apa namanya itu, ke berbasisnya ke ini loh mas, makanan tradisional. Jadi kayak makanan Jawa dan dari berbagai macam wilayah, seperti itu. Nah, saat itu saya ditunjuk sama bos saya suruh berangkat. Oke, saya siap berangkat. Ketika saya datang pertama kali di lokasi itu, terus terang saya sedikit, dari awal sudah sedikit ngeri mas, karena ini lokasinya berbeda dengan yang 3 cabang ini. Kalau yang 3 cabang terdahulu itu toh, itu kan berupa ruko-ruko. Nah, kalau yang ini lokasinya itu bisa dikatakan 3 kali lebih besar, lebih luas, tapi kerusakannya paling parah. Saya lihat dari luar saja bangunan itu hampir seperti ambruk. Itu dulu bekas showroom mobil sama apa namanya itu servis AC itu di situ. Dulu katanya terkenal juga, cuman tidak tahu kemudian pilot atau gimana, jadi itu dijual. Kemudian saya coba masuk ke dalam, kita lihat kornet itu sudah mulai pada pecah, terus apa namanya, pintu-pintu itu sudah pada rusak, kaca itu pada burem, ada yang pecah. Kemudian saya sampai ke belakang itu, Masya Allah mas, saya lihat itu namanya kamar mandi, itu hanya apa namanya, setengah, jadi sudah mau ambruk, padahal temboknya itu kayak bangunan lama, bangunan kuno. Temboknya itu besar-besar mas, kayak bangunan Belanda-Belanda itu, batanya besar-besar. Kemudian yang di pojok itu ada sebuah sumur. Sumurnya itu saya lihat sudah bau, warna hitam, ada lumut-lumut banyak, ada kotoran, apalah, ranting-ranting dan lain-lain. Wah, saya waktu itu sudah datang itu, waduh, oke lah, saya akan coba-coba berusaha sebaik mungkin. Padahal saat itu saat terus terang agak takut. Kemudian
Singkat cerita, dari mulai renovasi itu sampai apa namanya perbaikan, ya toh, itu saya sering lihat itu di apa namanya di belakang itu kan ada loteng mas. Loteng itu apa namanya itu terbuat dari tangganya itu terbuat dari kayu jati kuno, itu besar mas, tebal-tebal juga. Itu saya sering lihat itu ada kucing. Kucing itu ada 4, jadi yang besar-besar 2, mungkin indukannya jantan atau betina itu, terus anaknya itu ada 2. Itu sering saya lihat naik turun di situ, tapi saya belum berani naik ke loteng. Saya masih beres-beres, cari yang aman-aman saja dulu waktu itu. Tapi saya juga sering kalau misalkan makan, sisanya masih saya kasihan ke kucing itu, mau makan juga. Nah, suatu ketika kira-kira Hamin 2, Hamin 2 itu mau pembukaan, jadi tinggal finishing waktu itu. Saya bersama teman-teman itu kan tidur di depan, di ruang depan. Itu lampu dimatiin karena kami tidak biasa apa namanya ada penerangan. Saya lihat, saya belum tidur ya mas. Kira-kira mungkin ya antara jam 1-an. Itu ada bayangan dari belakang itu berjalan. Itu seperti dalam penglihatan saya itu toh, itu seperti bapak, ibu, anaknya 2. Jadi naik kayak seperti naik kursi roda, berjalan depan saya persis itu, nembus tembok. Nanti kemudian dia balik lagi. Dia balik lagi, kemudian hilang. Saya berpikir, itu tadi apa ya? Tapi waktu itu saya masih berpikir positif, karena di rolling door saya kan ada celah sedikit mas. Itu pasti bayangan dari luar. Saya seperti itu. Dan saya tidak beritahu teman-teman saya karena saya khawatir mereka pada takut. Pertama kali itu. Setelah kita beroperasi, berjualan, itu awal-awalnya sih tidak ada masalah apa-apa. Baru mungkin hampir 1 bulanan itu, baru sering terjadi bermasalah. Masalah itu kalau malam itu di belakang itu kayak ada piring atau gelas jatuh, entah itu dilempar atau mau jatuh, kita tidak tahu ya. Apa ya, kayak siapa itu yang di belakang kok sudah malam, sudah tutup kok masih bersih-bersih. Kita lihat, ternyata tidak ada orang. Terus saya coba lihat bekasnya itu tuh, itu tidak ada, hanya suara. Tapi ketika saya deketin ya tidak ada bayangan atau suara sama sekali, tidak ada. Satu itu dulu. Kemudian karena terjadi bolak-balik, teman-teman akhirnya lama-lama tahu juga, mas, angger bengi tiap malam kok selalu ada anu ya mas ya, mungkin tikus. Saya bilang seperti itu karena saya pakai logika, kalau rumah makan kan biasanya banyak sisa-sisa makanan. Nah, apa namanya, biasanya kan kadang-kadang hanya tikus atau lain-lain itu loh yang sering ngambil. Saya berpikir seperti itu. Teman-teman langsung pada percaya, tapi lama-lama kejadian-kejadian itu selalu
apa namanya, ada terus mas. Kita tidur itu di telinga saya ini tuh kayak ada malam itu ada langkah berat, jelek jelek jelek. Kita lihat tidak ada orang, udah lagi papan lagi, ada itu lagi, seperti itu lah. Apa namanya itu, teman saya itu suatu hari waktu nyuci di belakang, karena dapur kita kan tempatnya di belakang, itu yang perempuan itu kan bagian nyuci ada dua. Waktu itu dilempar mas, ada lemparan, letak, apa itu, dia teriak, dikirain temennya yang usil, apa itu, lama-lama dia teriak. Terus karena saya yang penanggung jawab di situ toh, Mas Bi tolong dikit kandani, kasih tahu jangan nakal-nakal lah. Tak kumpul ke, ternyata tidak ada yang berbuat. Nah kemudian yang aneh lagi, yang aneh lagi itu, jadi setiap apa namanya menjelang jam 12 itu kan ada salah satu teman saya yang perempuan itu sholat tahajud mas. Untuk diketahui, kamar karyawan perempuan itu letaknya di belakang, itu dibuatkan kamar sendiri. Kalau yang teman-teman laki-laki itu memang di depan, sukanya apa namanya gelar tikar. Nah yang perempuan ini uh, dia selalu setiap malam saya dengar itu suara tangisan. Tadinya awalnya kan saya mendengar dulu ada orang nangis. Oh ya, karena letaknya dari tempatnya tidur anak laki-laki itu agak cukup jauh lah, kira-kira ya antara berapa ya, 10 atau 15 meter. Itu letaknya agak nganu. Nah itu saya dengar sayup perempuan nangis. Siapa ya? Terus saya kan coba tengok, siapa tahu dari anak-anak ini ada yang apa namanya kangen sama orang tuanya. Ya toh saya coba datangi. Ternyata dia ada di kamar mandi. Dia nangis. Jadi dia jongkok itu di kamar mandi. Basah kuyup. Terus saya tanya, Roh, kamu di situ kenapa? Malam-malam kok mandi? Nanti masuk angin loh. Belum bisa jawab waktu itu mas. Iya, Rofiah. Biasa dipanggil Roh, si Roh. Biasanya itu teman-teman manggilnya seperti itu, si Roh. Namanya, Roh, kamu ngapain di situ? Kok mandi malam-malam? Nanti masuk angin. Terus dia bilang, tadi tidak jawab dulu, nangis terus. Baru lama-lama dia terus baru bisa berdiri toh. Saya kan juga mau masuk ya tidak enak mas, karena itu kamar mandi, tidak ada orang. Terus dia bisa berdiri, tadi saya tadi dimarahi bapak. Loh, bapak siapa? Sini tidak ada bapak. Ada. Saya tadi habis sholat, saya ditarik, digandeng, saya ditarik paksa. Jadi saya disuruh membersihkan kamar mandi. Loh, lah bapak siapa? Tidak tahu. Bapaknya komisar. Tuh, sini tidak ada yang bapak-bapak. Masalahnya mas, yang tertua itu saya sendiri. Terus saya ibarat itu saya ngandung itu mas, supaya dia ndak apa namanya berhenti nangis sih, cepat tenang dulu.
Kemudian teman-teman perempuannya tak duduk, tak suruh nemenin dulu biar tenang, tak ambil minum, terus didoakan sama teman-temannya. Tapi jawabannya itu sama. Saya takut, saya dimarahin bapak. Lah, beberapa kali kejadian itu berulang terus dengan orang yang sama, dengan jam yang hampir sama, seperti itu. Jadi setiap habis sholat tahajud selalu apa namanya, dia ada di kamar mandi dalam posisi menangis. Itu beberapa kali kejadian. Hingga suatu kali, karena saya sebagai ibaratnya yang paling senior di situ, saya bertanggung jawab untuk keselamatan teman-teman saya. Akhirnya saya mencoba tempat tidur saya pindah di samping anak-anak itu. Jadi di samping kamarnya yang anak-anak perempuan. Saya sengaja tidur di situ untuk supaya kalau mereka ada yang itu si roh itu diganggu, dia bisa panggil saya. Saya tidur di situ, cuma tiduran. Kemudian waktu itu pas tengah malam, si roh ini sudah mulai sholat tahajud. Saya merasa, oh ini saatnya, kalau memang seperti yang kemarin-kemarin, ini saatnya. Nah, ketika itu saya masih merasa biasa-biasa saja, Mas. Tidak tahunya, saya kagetnya cuman terdengar tangisan lagi, tahu-tahu dia sudah ada di kamar mandi dan saya tertidur. Saya tidak tahu. Loh, saya tanya, Roh, lah tadi kamu apa tidak melewati Mas Bi? Kamu kan lihat. Iya, saya lihat. Saya sudah panggil-panggil, tapi tidak dengar. Waduh, kemudian saya, apa ini yang namanya sirep. Dalam arti sirep itu saya ditidurkan dulu. Kemudian saya masih merencanakan hal yang sama. Jadi hari berikutnya, saya ulangi lagi. Saya sampai tidur melintang di depan pintu. Jadi bukan di depan pintu kamarnya. Jadi kalau dia melewati, itu pasti dia melangkai saya. Tidak mungkin tidak. Saya sudah bilang, Roh, nanti kalau kamu diganggu lagi, pasti ada di depan. Itu kalau tidak dengar, tak tendang loh. Saya minta suruh tendang. Kalau saya bangun. Lagi-lagi kejadian sama. Dia merasa sudah menendang saya, manggil-manggil saya, teriak-teriak, tapi saya tidak tahu. Teman-teman tidak ada yang tahu. Lagi-lagi saya menemukan dia dalam kondisi menangis di dalam kamar mandi. Saya waktu itu coba lagi. Saya sampai saking gemesnya, saya itu persiapan bikin kopi itu sampai 2 gelas, Mas. 2 gelas besar. Jadi waktu hampir mendekati jam 12 itu saya sudah persiapan 2 gelas besar kopi. Saya bilang sama diri sendiri waktu itu, kalau dengan ditemani kopi ini membuat saya ngantuk lagi, berarti kekuatannya sungguh besar. Nah, saat itu saya duduk bersila, minum kopi, tak lihat ke kamar mandi. Kamar mandi itu kan lokasinya kan di atasnya itu cuma ada ram-raman tuh, Mas. Jadi terbuka. Nah, beneran jam 12 saya
saya dengar Tiroh ini sudah mulai sholat tahajud, saya semakin banyak minum kopi. Minum kopi. Betul, tapi ini belum keluar. Ini belum keluar, Tiroh belum keluar dari kamar. Itu saya melihat itu dari atas, atas kamar mandi itu toh, yang ram-raman itu ada suara gemuruh. Suara gemuruh terus disertai angin itu dari mulai kecil, lama-lama itu semakin besar mas, semakin besar kayak angin muser. Jadi bawa daun-daunan kering, daun apa itu toh, besar, kecep banget itu. Dari depan kamar mandi itu sampai berjalan mendekati saya tuh. Saya tuh merasa apa namanya? Saya sudah berjelek. Saya melihat itu daun-daun, ranting-ranting yang kecil-kecil itu nampak sampai saya ini. Saya masih merasakan waktu itu. Saya berdoa sebisa-bisanya. Mungkin ini yang akan datang. Mungkin saya bilang itu. Saya berusaha untuk apa namanya kuat. Meskipun saya sebenarnya tidak punya ilmu apa-apa. Saya lihat itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Semakin kencang ini, tahu-tahu saya tertidur. Saya bangun lagi, lemas saya mas. Karena apa? Karena Tiroh sudah ada di dalam kamar mandi lagi. Saya sampai merasa waktu itu saya apa namanya, tidak berguna sebagai ibaratnya yang dituakan di situ. Karena apa? Saya tidak mampu. Nangis lagi, bilang lagi, dimarahi sama bapaknya. Oke lah. Kemudian saya karena gangguan itu sudah semakin apa namanya, ibaratnya semakin merajalela ya mas. Wong itu pengunjung itu yang terpaksa waktu itu, yang pengunjung itu tamu, ada tamu itu yang terpaksa mau buang air kecil itu karena yang di toilet depan tuh dipakai orang, akhirnya kita kasih yang di belakang. Itu dia kerannya itu mancur sendiri, dia ngomong kok, ketakutan kok. Saya akhirnya karena banyak kejadian seperti itu, akhirnya saya mau tidak mau saya lapor bos. Saya bilang, saya minta pertolongan untuk dipanggilkan Pak Kiai atau siapa. Betul. Kemudian bosnya datang sama Kiai waktu itu, dari kenalan bosnya yang dari Anyar, Anyar, dari Anyar itu mas. Itu Kiainya dari masuk juga sudah menyatakan, wah energi ini besar sekali. Kemudian saya diajak untuk naik ke loteng. Lah sampai di atas loteng itu, saya juga kaget. Ternyata loteng itu, minta ampun, itu terbuat dari jati semua, tuh mas. Kotor, itu ada sofa, ada kursi-kursi, ada meja yang sudah tidak kepakai-pakai itu numpuk di situ. Kalau saya kaget karena kondisinya yang serem, kalau Kiainya kaget karena di situ Mbah Kiai lihat di situ makhluknya nggak cuma satu dua toh, puluhan. Jadi di situ itu ibaratnya untuk apa ya, semacam kumpulan atau komunitas. Dan itu waktu di nego sama Mbah Kiai, itu mereka tidak mau pindah karena sudah ratusan tahun ada di situ.
Nah, Mbah Kiai waktu itu karena merasa mungkin Mbah Kiai belum saatnya untuk mengusir. Jadi waktu itu Mbah Kiai pun pulang tapi dengan pesan, ya nek bisa area atas gitu apa namanya disterilkan, dijauhi. Kalau malam jangan di belakang, karena kalau malam mereka ini pada beraktivitas di situ. Kemudian saya tanya, Mbak Yai, non sewu Mbah, maaf, uh, itu apa seperti sebuah keluarga Mbah? Iya, itu keluarga. Rata-rata bapak anak, anaknya dua. Kemudian saya kaget, saya tanya, loh Mbah, kalau siang saya itu seperti melihat, bukan seperti, saya sering melihat itu kucing jantan betina, anaknya dua Mbah. Itu sering naik turun ke situ. Mbah Kiai bilang, jangan diganggu, jangan diganggu. Itu perwujudannya dia. Wah, saya dia bilang, padahal tiap hari hampir saya sering kasih makan Mbah. Ya tidak apa-apa, yang penting jangan diganggu. Karena ini kekuatannya besar sekali. Nah, sudah waktu itu kita adakan ya doa. Jadi setiap mulai mulai saat itu, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan pengajian, Mas. Doa. Tapi kejadian itu tidak selesai juga sebenarnya. Teman-teman, ada teman saya yang laki-laki. Itu karena terpaksa malam-malam itu mengambil apa namanya air, dia kan malam-malam pengen bikin mie, mau ngambil air di belakang. Itu teman saya ini dikageti juga Mas, dibentak dari kegelapan. Itu kan di belakang itu kan tempatnya kan gelap, gelap yang di gudang itu. Teman saya dikageti, oh, coba. Teman saya kaget, apa lari. Kemudian kami baru bareng-bareng untuk ambil air. Nah, suatu ketika itu yang waktu uh, malam suro, malam satu suro yang biasa di apa namanya itu diam sama orang Jawa itu, Mas, keramakan itu toh, disakralkan. Itu bertepatan dengan waktu itu bos saya kan punya rencana untuk membuat kamar kamar sendiri, dilengkapi dengan AC dan bed. Itu rencananya bos saya itu kan kalau nanti pas berkunjung atau mengawasi di cabang itu kan nanti bisa istirahat di situ. Jadi tidak di hotel atau di apa itu. Itu kamarnya cukup besar, cuman sayangnya kamarnya itu tepat di bawah tangga ini, di bawah loteng, di bawah loteng. Nah, kejadiannya waktu itu, jadi kamar itu begitu selesai renovasi, selesai dibuat,
AC dipasang, bednya ada, tapi bos saya kan belum ke situ mas. Lah teman-teman saya itu ngajak, mas, mumpung bosnya ndak ke sini, yuk daripada tidur di lantai, yuk kita sekali-sekali nyoba tidur di bed empuk pakai AC. Oke, semua setuju. Oke, yuk tidur kabeh di situ. Kebetulan ke malam satu suruh, saya inget banget mas. Waktu itu kami masih bercerita-cerita mas. Biasa waktu itu masih anak muda tuh saling bercerita-cerita, tertawa. Nah, mendekati jam setengah dua, itu tiba-tiba lampu mati. Awalnya lampu mati. Nah, saya tanya, wah lampunya mati. Tapi tidak ada yang jawab. Kemudian saya berinisiatif, saya keluar. Kita tengok, waktu itu kan saya pakai, itu ada senter kecil. Saya lihat, oh teman-teman pada tidur. Pada tidur. Loh tadi padahal baruan do ngobrol. Ini sudah pada tidur. Kaget saya juga. Hanya dalam sepersekian detik kok. Begitu lampu mati, kenapa mereka sudah tidur? Tadi ya mas. Dah, oke. Saya masih terjaga, masih bangun. Tidak lama setelah itu, dari lantai atas itu, ada suara, ya seperti menggelegar itu. Suara itu tuh mas, semakin keras itu bergema. Jadi pantulannya itu, wah, saya ini suara apa yo? Kok seperti suara monster, besar sekali, berat, seperti bersaut-sautan, diiringi dengan ada apa namanya, seperti tapak kaki yang berat itu dari atas loteng. Karena lantai kayu jatinya waktu itu tebelnya segini mas, terdengar banget, buok, 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 itu sampai bawah tuh hilang. Terus itu terusan sampai hilang. Saya semakin saya semakin surga, takut. Wah ini apa ya? Apa penghuni atas? Atau mungkin apa? Ada pencuri yang nyaru, menyamar. Saya beranikan diri, saya keluar lagi. Saya bangunin, sebelumnya saya bangunin teman-teman dulu, tidak ada yang bangun. Saya bawa senter lagi, saya keluar. Saya keluar itu sampai ke belakang mas, depan kamar mandi itu. Tak lihat deh, tidak ada apa-apa mas. Kemudian saya masuk lagi. Saya masuk lagi, saya yo takut karena itu apa namanya, waktu di belakang itu bulu saya sudah ini sudah pada merinding saya. Jadi saya masuk lagi. Tidak lama kemudian dari situ ada suara lagi seperti itu. Kembali suara itu menggema lagi, kemudian naik. Setelah naik, baru lampu itu menyala. Ya, 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 ya. Lah, saat itu juga begitu lampu menyala, teman-teman saya itu dengan polos ya mas ya, itu ya seperti bangun. Saya tanya, loh, mau kamu tadi kamu dengar suara itu ya?
Suara apa tuh mas? Tak tidur loh. Tak tanya semua itu tuh. Ada 7 orang. Tidak ada yang tahu mas. Saya terus tak anu sendiri, tak lara sendiri. Berarti ini tadi memang saya yang berkesempatan untuk apa namanya mengalami peristiwa itu lah. Pasca itu saya memang apa namanya itu uh, tidak tidak apa namanya tidak mengalami gangguan yang khusus ya mas, paling hanya ketika apa namanya saya waktu itu teman-teman pada takut ngambil panci atau apa yang di belakang itu karena gelap, saya kasih lampu karena itu berapa kali saya kasih lampu itu lampunya mati, jadi kemudian saya tidak pernah pasang lampu lagi. Jadi ketika teman-teman itu butuh panci, alat-alat untuk masak dan lain-lain, yang kalau malam hari itu biasanya saya yang ngambil, karena yang laki-laki pun tidak ada yang berani. Waktu itu saya memang pernah lihat mas, jadi dari pojok, dari pojok itu seperti ada orang duduk, tapi duduknya itu kok seperti apa ya, seperti kayak gorila atau apa ya mas, jadi duduk begini di pojokan toh, ini tangannya itu wah gede hitam, ini pun tidak kelihatan apa-apa, cuman kayak gimbal itu loh, saya cuma lihat itu beneran apa enggak, tapi saya mau tak deketin, saya takut. Akhirnya ya saya begitu ambil apa namanya barang-barang itu, perabot-perabot masak, ya saya masuk lagi itu, hingga suatu hari ketika teman saya itu ada yang diganggu apa namanya kakinya itu loh, kakinya tidak bisa berjalan, kakinya tidak bisa berjalan. Saya coba bawa periksa ke puskesmas, kasih obat ya masih tidak bisa, katanya kenceng. Kemudian saya telepon bosnya lagi, saya karena saya khawatir ini seperti kejadian yang tidak normal. Kemudian benar bosnya datang lagi bahwa apa namanya Mbah Kiai itu ada 3, Mbah Kiai dengan teman-temannya ada 3. Kemudian waktu itu Mbah Kiai berteriak waktu masih di luar itu mas, Mbah Kiai sudah berteriak, begitu melihat teman saya itu Mbah Kiai sudah berteriak. Kemudian teman saya itu diurut, itu katanya itu kakinya diikat, diikat dengan barang yang tidak kelihatan. Jadi di sini tuh bengkak, yang di sini kecil. Bengkaknya di sini, di bagian dekat dengkul itu tuh, itu bengkak, yang di bawah kecil. Yang di bawah itu yang diikat. Makanya ngendikannya bilangnya waktu itu. Lah, kemudian dimediasi oleh Mbah Yai waktu itu, uh, akhirnya dari apa namanya kumpulan ini tadi, mungkin sejenis jin atau gendruwo, itu mereka baru mau dipindah, itu dipindah ke bagian belakang. Itu pun waktu itu minta syarat khusus. Syarat khusus itu jadi setiap malam Jumat Kliwon kita wajib menyediakan
sesaji waktu itu. Ya akhirnya mau tidak mau, karena untuk keselamatan bersama, akhirnya ya Mbah Kiai dan bos saya mengabulkan. Nah, semenjak itu memang sudah tidak ada kejadian-kejadian lagi. Mungkin ya apa namanya, kalau misalkan ada sandal yang mungkin pindah atau apa, atau kadang sandal itu ngerti-ngerti dari belakang itu, dari dapur, tahu-tahu ada di uh, dekat tangga, itu dianggap hal yang wajar. Jadi bukan sesuatu yang berat-berat lagi. Cuman itu waktu itu memang bos, waktu lapor ke bos lagi, bos dia bilang, tidak popo, wis pokoknya sing sabar-sabar dulu, itu paling yo cuman sekedar iseng. Soalnya man mereka suka dari dulu kan sukanya jahil, mungkin yang penting tidak mengganggu kayak dulu, apa namanya, untuk membersihkan membersihkan itu loh, kamar mandi, terus melukai dan lain-lain. Ndak ngageti anu gini yo sudah ndak ada. Jadi cuma iseng-iseng, cuma sandal, tahu-tahu pindah, terus apa namanya itu, penggorengan itu Thomas, kadang-kadang kalau malam masih masih bunyi, malam-malam masih bunyi, cuman sudah tidak dianggap anu lagi, masih, cuman sudah dianggap hal yang dianggap hal yang normal. Ada kadang-kadang malam ayo masih sreng sreng sreng, kayak ada orang goreng, tumis-tumis, cuman sudah dianggap biasa. Anak-anak sudah mulai waktu itu mulai berani seperti itu. Semoga apa namanya, uh, dari pengalaman-pengalaman seperti itu, siapa tahu nanti dari teman-teman kita yang belum mengalami, jadi tidak perlu panik. Yang penting banyak doa. Pokoknya kekuatan Gusti Allah itu yang paling besar sebenarnya. Seperti itu. Itu besar mas. Itu seperti gorila. Itu kepalanya besar, tubuhnya besar. Itu saya lihat itu duduk itu untuk ukuran gudang kita itu, karena gudang itu kan los mas, itu los tinggi, itu ada kalau 4 meter itu posisi duduk loh, posisi duduk loh mas. Jadi saya lihat tuh kakinya tuh dia duduk di apa namanya, di pojok dinding itu toh, begini itu senderan tuh, dia cuma melihat, itu kelihatan besar, hitam. Jadi meskipun ruangan itu di belakang itu gelap, tapi sosok itu masih lebih hitam lagi, kelihatan, mas. Karena bolak-balik ketika kita mau diminta bos pasangi lampu biar terang, biar tidak ada takut, ternyata kan lampu itu cuma hidup waktu dipasang. Jadi setelah itu tahu-tahu mati, mati. Lihat lagi, ganti lagi, mati lagi. Jadi mereka tuh memang tidak suka yang apa namanya, terang-terang. Ini kalau apa namanya, kalau siang saja, itu kalau mungkin orang yang tidak biasa, anu ya mas ya, itu mungkin masuk ke bagian belakang saja mungkin sudah merinding, karena suasananya itu toh itu los-losan, jadi dia tinggi, los-losan, terus tempatnya itu kan gelap, memang gelap. Karena apa mas? Meskipun itu uh, ada sebagian yang cuma dikasih ram, jadi tidak tertutup, cuman samping-sampingnya itu ada pohon-pohon besar. Nah, yang nutupi itu toh, itu kayak kayak pohon beringin atau apa itu, yang rembet itu. Mau kamar mandi aja ndak anu apa namanya,
kalau mau ke kamar mandi aja pengennya cepet-cepet kok. Hmm. Tapi itu sempat direnovasi semua. Kan gedung lama. Itu lama Direnovasi total. direnovasi total. Jadi bukan bukan total mas, cuma diperbaiki karena karena apa namanya eh apa namanya rumahnya itu sedemikian besarnya. Jadi waktu itu buat saya kalau mau dirombak total itu satu membutuhkan biaya. Yang kedua waktunya lama. Nah, akhirnya kan dirombak yang Iya. cukup-cukup saja toh, termasuk sumur itu akhirnya kan tidak terpakai. Cuma kita kan pakai kasih triplek. Itu model sumur itu yuk bagian belakang itu kalau saya duduk di situ saya yo merasa takut juga karena suasananya sudah berbeda mas. Jadi ini rumah makan bekas Belanda. Mungkin mungkin bisa jadi itu dulu bekas bangunan Belanda, entah itu bangunan apa, kemudian dipakai untuk showroom mobil, uh, kemudian rusak karena kan waktu itu kacanya yang bagian depan, kalau yang belakang masih asli, kalau yang depan itu kacanya sudah besar-besar tuh mas, cuma pada pecah semua, banyak kacanya loh. Kan kalau showroom kan kaca-kaca itu pecah semua, kalau yang belakang masih asli, termasuk kayunya tuh besar-besar, yang loteng itu cukup besar. Seperti itu mungkin mas. Jadi untuk di loteng itu kemungkinan kalau misalkan dipakai kamar aja ada berapa kamar, karena waktu itu dari perusahaan rokok, waktu perusahaan rokok itu ada gawe apa namanya itu kan menyewa di tempat saya juga mas, jadi untuk makan-makan di situ itu lumayan lumayan luas mas, itu ada berapa ya, mungkin depan itu antara 30 meter, untuk belakang itu bisa 80 meter, itu luas sekali. Mungkin dulu untuk jalur mobil untuk di belakang itu kalau mau diservis. Jadi apa namanya? Ya kembali lagi kalau misalkan ada peristiwa besar seperti itu ya alangkah baiknya kita mendekatkan diri lagi, kita sholat atau baca surat-surat yang intinya membuat kita semakin baik. Iya, cuman yang saya sampai sekarang saya masih apa namanya jadi pertanyaan kenapa yang diambil yang teman saya yang ini yang sholat, kenapa yang tidak sholat, kenapa enggak, kenapa cuma satu itu loh. Mungkin mungkin juga mas, bisa jadi Masih betah si Mbak Rona. masih, meskipun yo sering nangis sering dikerjain dulu tapi betah malah. Terakhir kali itu dia merasa kalau masak di belakang di dapur itu kalau teman-temannya pas sibuk sendiri-sendiri kadang dia masih ada rasa di ini lah mas, jahil itu loh, jadi disentuh-sentuh itu dia masih merasa, cuma yo karena sudah dikasih penjelasan sama Mbak Yai jadi dia sudah agak tenang juga, yang penting tidak mengganggu secara fisik dalam arti menyakiti dan lain-lain dah. Berarti yang dilihat Yai sosok keluarga itu atau itu pemilik sebenarnya kurang tahu saya mas, karena begini mas, saya sejujurnya kurang tahu, cuman di dalam loteng itu yang di atas itu yang saya ingat itu memang ada foto keluarga, saya tadi lupa, itu ada sofa
ada meja, terus ada kursi-kursi rusak atau lemari rusak atau yang di pojok-pojok itu memang luas sekali itu lotengnya. Itu ada tergantung satu foto keluarga itu dalam posisi miring, sudah agak miring gitu. Jadi posisinya ya sudah miring. Itu, tapi saya waktu itu juga berpikirannya, ah itu foto lama, paling foto-foto tinggalan-tinggalan lama. Foto itu. Bukan keluarga Belanda kayak mas. Kayak itu fotonya ini kayak keluarga apa ya? Tionghoa. Tionghoa. Berarti bahasanya kayak Chinese ya. Hmm, Bedut itu toh. Itu keluarga seperti keluarga Tionghoa malahan. Cuman yang bapaknya Tionghoa, ibunya ini ibu yang istri ini tidak begitu jelas. Entah itu putih karena putih itu dari Belanda atau dari Tionghoa saya tidak tahu karena wajahnya rusak. Terus anak-anaknya itu juga uh, wajahnya sudah banyak lepas, yang kelihatan tuh tidak jelas. Itu pun saya mendengar itu yo, saya yo tidak terlalu berani yo mas, karena waktu di loteng itu teman saya pernah hampir jadi korban, hampir jatuh dari loteng, dia kayak didorong, jadi saya tidak berani mau masuk-masuk mau lihat itu loh, itu kan karena temannya di pojok, agak sedikit di pojok sebelah kiri. Bilang nggak mas Pak Yai itu di kan itu Iya, jadi orang Cina atau orang Belanda? enggak, Hanya sosok sosoknya seperti genderuwo, jadi seperti genderuwo, itu tinggi besar, hitam, itu di situ beranak pinak, bilangnya seperti itu. Lah, di situ tidak cuma satu keluarga toh, di situ banyak keluarga, jadi punya anak sendiri, jadi mereka itu berkoloni di situ. Jadi loteng itu semacam kayak kumpulan atau komunitas gitu mas. Jadi kalau untuk makhluk goib di situ seperti sebuah wilayah dan mereka tidak mau pergi waktu itu. Kalau saya lihat dari menelik bangunannya kan bangunan sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Mungkin kalau saya lihat ya mungkin dari semenjak zaman Belanda, karena melihat dari apa namanya, dari bangunan dari tengah itu ke belakang itu ornamen sama bentukan arsitekturnya punya Belanda. Iya, pemilik orang Cina ya. mungkin seperti itu. Atau jangan-jangan itu showroomnya dulu milik beliau. Mungkin bisa jadi. Mungkin dulu lotengnya itu juga dipakai sebagai kamar juga. Saya kurang tahu karena ada sisa foto. Betul-betul ngeri mas, karena sama sekali tidak ada cahaya di loteng itu pun, tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada tembus, rapat. Jadi kalau sudah kita mau melihat itu agak-agak merinding juga. Memang suasananya seperti itu. Ya gitu Pak ya, terima kasih atas pengalamannya. Nanti kalau ada cerita yang lain. Amin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, pemirsa. Diambil hikmahnya saja. Yang penting kalau untuk apa namanya, misalkan teman-teman itu mendapat pengalaman mistis, ya jangan panik dulu. Lebih mendekatkan lagi ke Gusti Allah. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya atas pengalamannya. Oke. Assalamualaikum